Matlul ghani zulmun. Orang yang sengaja menunda pembayaran hutang padahal dia punya kemampuan. Kita tidak bicara orang yang tidak punya kemampuan bayar. Dengan sakwah berdua kemampuan lagu abotnya itu yang dikatakan zolim dalam agama. Makanya kalau kita berhutang berniat juga untuk membayar. Ketika pelunggu berhutang, bilang dalam hati, ya Allah, berikan kemampuan kepada hamba untuk bisa membayar. Mula, lamun sak tetu-tetu melakukan kewajiban sholat itu dengan benar, lalu kemudian hikmah sholat itu ada pada tiang pelungguh yang melakukan sholat, pasti pada tiang pelungguh itu ada namanya mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Lagu ini sholat berjamaah rajin, lagu penyumpah 4 malam. Ya Allah, menu-menu dan gempa. Dah kak menulisnya kan saya berdoa dong gempa. Ini kan saya berdoa dong gempa. Alhamdulillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal, nastaghfirullah min kulli dhanbin. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, wabil khusus akhina fillah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Nurul Anwar LC, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat untuk terus menebarkan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh ayahanda beliau, di mana ayahanda beliau juga adalah salah seorang murid al-maghfurullah Maulana Syekh Dinida Tuan Guru Ke Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Begitu pula akhina fillah al-Ustaz Muhammad Nur, apa mungkin titelnya Tuan Guru? AS MPD. Ya, kalau Ustaz Muhammad Nur niki teman tiang
satu kos di Pancor. Kuat yang bareng-bareng napiaran bedahar cuman jaga seke keme. Aranja seke pondok niki. Dan pondok pesantren ini sesungguhnya tidak asing bagi tiang karena dulu juga sering diajak ke sini. Ini sama sanak tiang Al-Ustadz Muhammad Nur. Nah, cuman memang lama tidak pernah ke sini dan alhamdulillah setelah direncanakan beberapa waktu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada hari ini tiang pulih bersilaturahim bersama pelungguh jamaah pengajian rahimakumullah untuk kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi salah satu ajaran di dalam Al-Quran. Al-Quran membahasakan perintah atau ajaran di dalam menuntut ilmu atau bermajelis taklim itu dengan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Satu di antaranya tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada juga firman Allah yang menyatakan seperti yang tadi di awal tiang bacakan kepada pelungguh, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menunjukkan bahwa memang yang namanya bermajelis ilmu itu adalah sangat penting, bahkan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bermajelis ilmu yang hukumnya wajib apabila di dalam majelis ilmu itu dibahas atau disampaikan apa yang memang menjadi kewajiban-kewajiban tiang pelungguh di dalam agama. Berembentan sa ngiring jalanang tugas menunaikan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Kan di dalam kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu itu kan tidak hanya kita tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi tiang pelungguh juga wajib tahu, bahkan bukan hanya tahu, wajib juga bagi pelungguh paham. Sambe teparan aran syarat sah, sambe teparan aran syarat wajib, sambe teparan rukun qalbi qauli fi'li, sambe teparan sunat ab'ad, sunat hayat, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga tiang pelungguh di dalam melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama seperti sholat dan juga kewajiban-kewajiban yang lain betul-betul melakukannya berdasarkan kepahaman. Sehingga napi yang pelungguh lakukan menjadi satu kewajiban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanja manik ulama Bapak Ibu, lamun pelungguh sami tiang niki beramal lagu entan tesak beramal niki ndek tesak dukung isi kepahaman. Pelungguh melaksanakan kewajiban sholat contohnya, tapi pelungguh melakukan sholat itu tidak berdasarkan kepahaman ilmu. Angkat ima aja batur leknya kan sak takbir, milu pelungguh angkat ima. Lagu kembe ampun angkat ima. Nenten pelungguh memahaminya. Kembe ampun angkat ima takbir, kan iyan tandenganan. Iyan tandengan. Jadi lamun dek nangkat iman, dek angkat ima. Mun dek nangkat ima dengan dek angkat ima. Ia contoh
melakukan satu kewajiban tidak berdasarkan kepahaman. Nah, model-model sakmarak niki, jamaah pengajian rahimakumullah, ia model amal yang disebut oleh Ibnu Ruslan dalam Zubat yang menyatakan mardudatun la tuqbal. Dengan sak beramal lagu ende sak berbekal kepahaman ilmu. Marak contoh sak sampun tiang sampaikan tadi, itu adalah model-model amal yang ditolak dan tidak diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fakullu man bighairi ilmin ya'mal, masing-masing dengan sak beramal gawe sopok kewajiban li dalam agama lagu bighairi ilmin nenten berdua kepahaman ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya ditolak. Mardudah artinya ditolak, la tuqbalu ndak terima. Makanya wajar mungkin jamaah pengajian rahimakumullah, ampura walaupun kita tetap melakukan sholat lagu ndek neman doang, ini terwujud hikmah sholat yang dijelaskan Quran, tanha anil fahsya wal munkar. Tetap melakukan sholat tetapi belum bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Mula lamun sak tetu-tetu melakukan kewajiban sholat itu dengan benar, lalu kemudian hikmah sholat itu ada pada tiang pelungguh yang melakukan sholat, pasti pada tiang pelungguh itu ada namanya mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lagu ini sholat berjamaah rajin, lagu penyumpang peteng. Paham pelinggih damun tiang kena penyumpang peteng. Ndek nyumpak lihat tau sak peteng lagu isi girang lo nyumpak. Ngaji pacu lagu lah kerantik batur masih niat doang berira-ira. Lah ini kan tidak nyambung. Apapun kebaikan di dalam agama Bapak Ibu, apakah kebaikan itu hukumnya wajib atau kebaikan itu hukumnya sunnah, Allah perintahkan pelungguh melakukan kebaikan itu bukan hanya untuk menggugurkan dosa dan memberikan pahala, tapi di samping pelungguh mendapatkan kemuliaan, dosa kita gugur, pahala kita bertambah, ibadah yang kita lakukan bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa membuat akhlak tiang pelungguh dalam menjalani kehidupan menjadi lebih terpuji. Itu mulianya nilai-nilai kebaikan di dalam agama. Kalau kebaikan yang kita lakukan hanya akan menggugurkan dosa dan menambah pahala, maka itu artinya kita hanya mendapatkan hikmah dari kebaikan itu di akhirat. Tetapi Allah sekali lagi tidak hanya menginginkan hikmah dan kebaikan dari satu amaliyah yang pelungguh sambil lakukan itu pelungguh dapatkan di akhirat, tapi pelungguh juga harus mendapatkan hikmahnya di dunia. Berembentan agar sak mau hikmah dunia akhirat, lakukan amaliyah itu berdasarkan ilmu. Lakukan amaliyah itu berdasarkan ilmu. Nah, maka dengan niat seperti itulah Bapak Ibu,
yang namanya bermajelis taklim, bermajelis ilmu itu bisa kadang-kadang hukumnya menjadi wajib. Bukan hanya hukum bermajelis taklim ini menjadi sunnah, menjadi sunnah. Tiang pelungguh berikhtiar untuk memahamkan diri kepada apa yang menjadi kewajiban dalam agama. Kalau memang pelungguh sampun paham terhadap persoalan yang dibahas, biar bisa menjadi lebih paham, sehingga pengamalan menjadi sempurna. Dan niat berikutnya di dalam bermajelis ilmu sak marak pengiringan tiang mangkin niki Bapak Ibu, cara kita untuk memohon penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala dan bencana. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Huzaifah, Arab lingi daran Huzaifah, Arab batur tiang Arab Pak Huzaifah. Hadis yang disanadkan oleh sahabat namanya Huzaifah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwa ragaku ada dalam genggaman kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kalian wahai umatku, hendaklah sida wahai sahabat-sahabatku, umat-umatku, girang-girang pada saleng ira gawe sak bagus, kanca girang-girang pada saleng nasihat dendek baik, bani rapetin apa sak jari larangan desida Allah Subhanahu wa taala. Ya taparan aran ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Girang-girang. Apakah caranya orang per orang atau caranya dengan beberapa orang atau membuat majelis taklim seperti ini? Silahkan. Berbeda entan milih manik Nabi. Pokok sak girang-girang saling nasihat. Girang-girang irak batur gawe bagus. Marak niki Bapak Ibu. Lungguh diajak oleh akhina fillah Bapak Tuan Guru untuk bermajelis di sini. Walaupun beliau tidak bisa mengisinya tiap hari Minggu karena memang beliau punya kesibukan lain. Mengajar juga di ma'had. Tapi tidak masalah. Ada alhamdulillah tuan guru yang lain untuk mengisi. Itu sebabnya yang katakan tadi, ini hukumnya wajib untuk saling mengingatkan. Kalau kita namanya bermajelis taklim, ya kedua-duanya terlaksana. Ajakan kepada kebaikan dan nasihat agar menjauhi segala kemaksiatan. Dan itu adalah perintah Nabi. Atau kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau marak bahasa jamak-jamak yang matur, atau lamun dek girang pada ngaji, dek girang pada bermajelis taklim, dek girang pada rengah nasihat, au la yashakuna alaikum ayyab'asa alaikum iqaba, atau Allah akan timpakan pada kalian, atau kalian tunggu Allah timpakan kepada kalian iqaba, bala atau bencana. Bani pelinggih itu. La ilaha illallah. Sok ngijik sekedi bumi ini, tiang jaga paling teguh. Ingat pelinggih delik boyot atau gempa? Pada wah boyot gempa boyot. Ada kena lindur. La ilaha illallah. Ternyata pada doang tante kut nggih. Pada doang tante. Mudah-mudahan saat dendek bayar rapat malik sila. Dendek bayar rapat mana? Iya perlu untuk bermajelis niki. Tolak selapu nenu.
Kalau kalian tidak mau bermajelis ilmu, kata Nabi, atau kalian akan tunggu ya Allah menurunkan bala bencana. Summa tada'u ilaihi, demen sakwah tepentunang bala bencana, lalu kemudian kalian berdoa, kata Nabi. Summa tada'u ilaihi, kalian berdoa, ya Allah menu-menu dan gempa. Dah kak menulisnya kan saya berdoa dong gempa. Ini kan saya berdoa dong gempa. Na'udzubillah min dzalik. Summa tada'u ilaihi fala yustajabulah. Tapi Allah tidak menerima permintaan kalian. Pelunggu samit yang niki kurang lebih lagu mudah-mudahan sak tejak dendik men. Yang ingat lain nutur timu lek tok tiang. Wikan pelinggih do lek tiang. Namun tiang barat pelinggih desang debengak. Saya nggak bahasan tiang sak marat niki. Oh, tahu tiang lek dasar lekong ngarang. Ikan pelinggih dasar lekong. Dengan sak girang kadu bahasa lepunu. Pengkura, oh nih. Kura-kura ninja nih doang nih. Ustaz Nur lek jorak tiang lek pondok. Kura-kura ninja. Lagu ampok tiang tahu skedi, ndek no luwe lalu entan tiang saya tahu. Tahu tiang skedi bahasa tengah. Ya kebetulan luwe batur sakan centa bersilaturahim. Kebetulan endah ibu nolek Suradadi. Nah, ibu nolek Suradadi berjodoh tekenca dengan Suradadi, tetap sak lalu janguk mentoak jok Suradadi, rengah bahasa Suradadi, one-one jak tahu tiang sekedi. Bareh kedua bahasa dasar lekong, masa sampai dasar lekong. Namun tiang kada makin pelinggih dan dek paham, bareh lelik ada doang malah. Dan paham lagu lelik. Ya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang ingat dulu ketika kita dilanda musibah, la ilaha illallah, kesoleh-soleh batur. Soleh gatiba. Dek tulak lelah lalu irak dengan ngaji. Dek tulak lelah lalu irak dengan berhizib, salat berjamaah, 5 waktu full musalla mbembe. Sanding ketahuan naran surat Yasin ngirim bilang malam baca Yasin. Itu di sepanjang perempatan dasar lekong sampai ke barat itu penuh dengan tenda pinggirnya. Kalau tiang lewat maghrib di situ, dengan baca Yasin doang. Oh iya, hikmah nih. Akhir tiang mikir-mikir, alur dia menujam boyot dulu. Lasikan pundit menunding kirang pada ngaji. Demen seaman-aman malik nabot. La ilaha illallah. Kembe ampuk sak gantung tan tetekut lek makhluk. Iaran menggantungkan rasa takut kepada makhluk. Ampura, naudzubillah min dzalik, tiang nasihatin diri tiang dah niki. Berarti lamun menu model dengan di neman tetu-tetu takut adang desida Allah. Demin sak boyot jak takut, engkah boyot jak engkah takut yo. Bean yang takut nyok desida Allah. Angka lamun sak girang buka-buka tafsir ya layak kanca Ustaz Nur nih tolek pondok. Kan ulama ketika menjelaskan kata muttaqin, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata-kata muttaqin itu jamaah pengajian rahimakumullah dijelaskan oleh ulama ada 3 tingkatan. Pertama kata ulama ada namanya takwa awam. Takwa napiaran? Takwa awam. Yang kedua ada namanya takwa khawas. Takwa khawas. Yang ketiga ada namanya takwa khawasul khawas. Sak pertama takwa awam. Nah, mungkin pada
pada indang diri jamaah sekalian niki. Dene pelinggi desami pada saling indang diri. Sampai tahu tama. Pertama takwa awam. Takwa awam itu dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan takwa awam itu sama dengan takwa syarok. Syarok pakai kap. Syarok itu maknanya terpaksa. Takwa yang terpaksa. Nih, mana contoh saya baru. Diminta lindur ya takut. Namun dia lindur ya telang takut. Lihatnya kan sehat ya. Ben wah ingat ara asma desida Allah apalagi no zikir. La demen mulai ndek mai ai. Demen mulai ndek mai ai. La langsung ndak zikir. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lagu wah ndek mai ai. Apalagi no keciput. Apa artinya no? Sakit. Sakit je la ilaha illallah istighfar kalah hujan angin. Ia contoh dengan teparan takwa awal. Mudah-mudahan pelunggu samit yang niki dendek nara tamalik triki. Tamalik golongan takwa awam maksudnya yang dek tamat triki majelis ini. Takwa awam itu. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita melihat perilaku orang, mana cerita sabar ya la ilaha illallah. Lalu dengan zatama takwa awam. Na'udzubillahi min dzalik. Kayak menggantungkan rasa takutnya bukan benar-benar kepada Allah. Beduin rasa takut dan desida Allah lagu ndek nepol, ndak 100%. Mungkinlah 10, 20, 30% takutnya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua namanya takwa khawas. Ya, takwa khawas ini salah satu penjelasannya Bapak Ibu adalah di dalam hadis di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat. Apa pesan Nabi kepada sahabat? Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apakah leknya kan sak mesa atau kan jarak batur, jaga takut kepada Allah. Ketika sendiri ada godaan untuk berbuat maksiat, tapi karena di dalam hati ada iman kepada Allah, dibarengi dengan takut kepada Allah, maka dia tidak berani berbuat maksiat. Walaupun saat ndik narak dengan tangga, tidak ada orang yang melihatnya, tapi di dalam hatinya ada iman yang dibarengi ketakwaan. Itu sebabnya Murabbi arwahina, guru besar tiang pelunggu al-maghfurullah Maulana Syekh selalu menyatakan dulu pokoknya RW iman dan takwa. Pokoknya RW iman dan takwa. Lalu kemudian sekarang NWDI fastabiqul khairat. Karena kalau hanya ada iman tidak ada takwa, Nabi mengatakan al-imanu uryanun. Kalau iman tidak dibarengi dengan takwa, maka iman itu uryan. Apa mana iman itu uryan? Iman itu telanjang. Bahasa driki ampura besengkaro. Oh, karu-aru. Oh, beda kan ja suradadi begitu. Bahasa suradadi jak besengkaro nih. Arak kenapa kelompa, bahasa dasar lekong paling lucu, lengir nih. Adur sadik bahasa dasar lekong seki. Lelengir. Walibasuhut taqwa. Keimanan itu harus punya pakaian. Sebagaimana pelungguh juga membutuhkan pakaian. Yang pelungguh kan tidak nyaman kalau tidak berpakaian. Jangankan bersama orang lain.
Lek nyekan sak-mesa doang ampura mai irap linggih dan di pakaian dan mai irap. Kecuali dengan sandeen normal juga kan. Tapi kalau tiang pelungguh yang berakal sehat yang dia mai irap daga sak-mesa. Iman juga seperti itu. Iman juga butuh pakaian. Dan Nabi mengatakan walibasuhut taqwa. Pakaian daripada keimanan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi pesankan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua, watbi'is sayyi'ah al hasanah. Lamun sida terlanjur gawe sak salah, lamun sida terlanjur khilaf, maka ikuti kesalahan itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Nih, orang yang namanya takwa khawas. Apa makna mengikuti kemaksiatan yang terlanjur dilakukan dengan kebaikan? Ya, kalau kita terlanjur berbuat salah, istighfar. Kalau kesalahan yang dilakukan dengan cara terlanjur itu sifatnya dosa besar, taubat. Jadi jangan pelungguh mengatakan, "Dot kumpulang dulu, baris kali-kali bersih." Jadi dia bermaksiat aja terus, tapi nggak pernah istighfar. La saghair ma'al istimrar. La saghair ma'al istimrar. Ndek nara aran dosa kode lamun tetap tegawi sementara ndek nuwah istighfar. Apalagi gimana kena kumpulan wa dulu barisan we leo bersih. Emparan tangkong. Kumpulan dulu ampun pupu. Iya, kalau umurnya sampai kepada dia keinginan dia bertaubat. Tapi kalau umurnya tidak sampai. La ilaha illallah. Kami para asati mungkin yang paling takut terhadap kematian karena bilang jelu arak doang dengan pesilat takziah. Syukur jelu niki darat pesilat yang takziah. Takut Bapak Ibu. Ya jaga si teperingat si Allah Ta'ala ni. Bilang jelu arak dong pesilat takziah. Di samping nu arak dong aja pesilat ngadirin pernikahan. Dan yang meninggal itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang tua, ada juga yang muda. Dede pelingih dikenal lamun sa toa ninggal aja. Wah ya nendah dia. Ndek nara ndek waya mun Allah Taala milih jak sak bajang endah mun ajar jak waya. Waya. Kemarin yang diundang takziah sama warga kita di Dasar Lekong itu masih pada umuran kurang lebih. Dia umurnya baru 45 tahun. 45 tahun. Dia sudah menikah tapi tidak punya anak. Ini semua menjadi pelajaran. Nah makanya di dalam agama juga kan diajarkan kepada kita Bapak Ibu, ada 4 hal yang tidak boleh kita tunda melakukannya. Kata agama. Ada 4 hal tidak boleh kita tunda melakukannya. Pertama, jangan menunda taubat. Setiap kita khilaf, setiap kita keliru, setiap kita maksiat, watbi'is sayyi'ah al hasanah. Ikuti kemaksiatan itu dengan kebaikan. Jangan menunda-nunda taubat karena kita tidak tahu batas umur kita sampai di mana. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan suka menunda pembayaran hutang kalau pelungguh mampu bayar. Illa, kecuali kalau memang kita belum mampu bayar. Tapi kalau pelungguh ada dana untuk bayar hutang, segera bayar hutang.
Karena hutang Bapak Ibu berat. Beratnya hutang itu tergambar dari sikap Nabi yang tidak mau mensolatkan jenazah ketika jenazah itu diketahui Nabi punya hutang. Itu gambaran beratnya hutang. Sila pelinggih-pelinggih dan solatin ya sahabat manik Nabi. Dendek, aku salatin kata Nabi. Itu menunjukkan hutang itu berat. Yang kedua, beratnya hutang itu ditunjukkan dengan orang mati syahid membela agama Allah, Nabi jadi hadiah. Masuk surga bigairi hisab. Makanya saking mulianya orang mati syahid bela agama Allah itu, dia tidak boleh dimandikan. Dia hanya dikafani dengan semua apa yang melekat dalam tubuhnya, lalu kemudian dimakamkan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Karena surganya sudah jaminan. Namun dengan saat ninggal, bela agama desida Allah. Lagu, nah arak lagu ini ke zaman sekalian. Dia akan mulus masuk surga bigari hisab jika dia tidak meninggalkan hutang. No keberat naranota. Makanya di dalam agama ketika seseorang ingin berangkat perang membela agama Allah, kalau dia muda dia izin kepada orang tuanya, diizinkan oleh orang tuanya apa enggak? Kalau dia punya hutang, izin sama orang tuanya dan dengan satu berutang. Ya tuh lagu izin. Kita barak dengan satu berutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa barak? Kelemah jokote. Anu nih iklalu terkirim jok tuh Palestina perang. Pamaunin. Tulung batur sa terjajah si Israel. Terus anu kan ada utang kelek sida. Iya memang ada. Angka meke saure. Maunin dengan saya PKP. Angka sahur, angka iya nih masalah. Apa masalah? Ndek mana isi kenyaur lagu iklalu perang. Ndot dulu, dendek lalu sida perang mendek nyaur. Ndek kanggo lalu perang lamun ndek tiji nang isi dengan saat tahun berutang. Lemak mune lalu perang ampu mati, saya tok kena lagi. Aduh, gratisang tapi memang dia bau. Ndek ganggu tegratisan. Lamun ndek nara sanggup seorang keluarga aja, dendek wamilu perang. Ndek ganggu dengan nu lalu perang. Berhak dengan satu berutang ni balai. Berhak. Menu keberat searan utang Bapak Ibu. Nah, makanya kalau kita berhutang, berniat juga untuk membayar. Ketika pelunggu berhutang, bilang dalam hati, ya Allah, berikan kemampuan kepada hamba untuk bisa membayar. Dendek pelinggih berhutang, ampun sida nyaja-nyaja, amun dia jatuh berhutang piran-piran tenyur, masih jadi dengan sugi. Yaudah kan saya sugi lagu utang nuaran. Karena ketika dia meninggal, hatta meninggalnya syahid, membela agama Allah, tapi kalau padanya ada beban hutang, nyekan sak lampak menuju pintu surga, ia dah kau tu ngempeng tangan lu, menintan. Stop unin. Yuk. Saya sidan nih yo, me ketemu surga, aku ni dengan mati perang. Sabilillah bela agama Allah. Terperintah kisi di sini Allah tama surga bigaris awak ndot dulu. Lupa ada tiangan nih. Saya tiangan nih coba tanda dulu. Saya sida kan ya aku tang sida sandi teman sahur. Iya gambaran keberat naran hutang. Itulah sebabnya agama mengajarkan kalau kita punya kemampuan membayar, hutang bayar. Kalau kita punya kemampuan tapi sengaja menunda, Nabi mengatakan zulmun. Matlul ghani zulmun.
orang yang sengaja menunda pembayaran hutang, padahal dia punya kemampuan. Kita tidak bicara orang yang tidak punya kemampuan bayar. Dengan sakwah berdua kemampuan, lagu abot nyehur. Itu yang dikatakan zolim dalam agama. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, yang perlu disegerakan itu adalah jika anak sudah cukup usia adalah menikahkan. Sila lamun wahara perhajat lek bijen pelungguh, umurnya sudah pas sesuai dengan undang-undang. Datang belagu cara solah-solah, pelungguh tele ende jak soleh lalu lagu arak ruan baju, silahkan dinikahkan. Bijen pelungguh niki. Lalu yang keempat yang wajib disegerakan itu adalah menyelesaikan jenazah. Kalau kita punya keluarga meninggal, den sholah jamaah pengajian, kita menunda-nunda. Apalagi kalau menunda-nundanya itu berhari-hari. Yuk, selesai tuh meninggal jeng ke kemis di mandong antih anak lek Malaysia di mau tiket. Mun minggu murin sampai anak minggu murin selesai. Ini burung mati aja endi. Namun nanti anak nulek burung mati menung kan payu doang. Aneh pesolahangan baik. Menyegerakan penyelesaian jenazah. Kalau kayak di Makkah dan Madinah, niki mami-mami tiang saat sampun lumbar berhaji kan setiap waktu ngiring sholat jenazah nggih Bapak. Mun zohor asar jauh keruan, maghrib arak sholatin jenazah, isya arak, subuh eta arak. Tuh, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ya karena memang diterapkan yang namanya segera menyelesaikan jenazah. Nah, jadi kembali kepada yang pertama tadi, taubat adalah termasuk yang perlu disegerakan Bapak Ibu. Perlu disegerakan. Nah, itu yang kedua, takwa khawas. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, bentuk pengamalan takwa khawas di samping ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'ah al-hasanah. Yang ketiga, orang yang namanya punya takwa khawas itu pasti wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Lamun sak bergaul kanca keluarga, bergaul kanca sematon jari, sholah dan bergaul. Itu namanya orang punya takwa khawas. Punya takwa khawas. Ada kalanya dia keliru, ada kalanya dia khilaf. Tapi kalau dia khilaf, dia keliru, dia segera bertaubat. Dia segera beristighfar. Itulah namanya takwa khawas. Ya. Mudah-mudahan jamaah pengajian pelungguh bisa berada pada posisi ini. Nah, sak ketelu Bapak Ibu namanya takwa khawasul khawas. Nah, ini tingkatan takwa yang tertinggi. Di samping dia mengamalkan perilaku dari orang-orang yang takwa khawas, seperti yang dijelaskan tadi, dia punya tambahan. Orang yang punya takwa khawasul khawas niki Bapak Ibu, di hatinya tidak pernah ada yang namanya lupa kepada Allah. Jadi zikirnya kepada Allah itu zikir tingkat tinggi. Jangankan dia dalam keadaan jaga, hatta lek nyekan sak mesare, lek nyekan sak mesare doang, tetap beliau itu dalam keadaan ingat, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia teparenaran takwa khawasul khawas. Sila mudah-mudahan pelungguh samit yang bisa berada pada posisi ini juga. Walaupun mungkin tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang dikatakan para kekasih Allah atau bahasan tiang pelungguh wali Allah, di wali nikah, waliullah ulin tersebut. Apa teparan waliullah? Waliullah itu artinya para kekasih Allah.
Para waliullah, para kekasih Allah inilah yang punya tingkatan namanya takwa khawasul khawas. Tidurnya saja dia tetap ingat kepada Allah. Jangan lagi pelungguh tanyakan, berbeda munden tindu. Lamun wah tindu ingat jok nenek apa lagi nyekan ngasa. Lamun tiang pelungguh kan kebalik. Lenya kan tengah saduang kadang ingat kadang nanti apa lagi nyekan pirem. Mulai nyekan pirem ya palang wahana. Itu sebabnya kita diwajibkan sholat. Apa kata Allah? Aqimis sholata li dzikri. Ndek ini doang pada ingat anu ngaku panjak kemanik desida Allah. Aw aneh. Kepiang pada kewajiban. Arak 5 kali doang sejelas semalam manik desida Allah. Agar sa ini fokus ingat anu ngaku manik desida Allah. Maka Allah menyatakan aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat sebagai jalan kalian fokus ingat kepada. Lagu daka zaman menu bayane sila. Demen sak takbir Allahu Akbar. Bapak-bapak petani pikiran ngajin rabu sama hangal. Ya wah dua jelun nih. Padahal jak wah tebayah benjulun. Darat doang datang. Be jaga neng patih aja. Apalagi tuh ingat jok Allah Ta'ala. Lagu untung saya pilih sembayang bayani. Untung saya kan dedek sembayang dulu ning keruanangan kan aneh nyala. Daga sa mbimbian ngangen wah julane lagu pukul sa milih gawe sembayang. Pukul sa milih gawe sembayang. Iya karena keadaan dia memang seperti itu. Keadaan dia memang seperti itu. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, lagu dakak sak menu perlu bagi tiang pelungguh untuk mendidik diri dan membiasakan diri. Untuk banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, sadar tiang pelungguh belum sampai kita pada tingkatan itu. Angka ngiring pada berajah, ngiring pada latih diri. Kalau tidak bisa persis seperti para kekasih Allah, ya nurut-nurutan oleh murid. Paling tidak deknya kan sak nyolat nu dindik sak totelu anengangan. Dindik totelu anengangan. Fokus. Nah makanya para ulama-ulama kita wabil khusus Al-Maghfurullah Maulana Syekh juga dulu kan banyak ikhtiar beliau mendidik tiang pelungguh menjadi orang-orang soleh. Kenapa di dalam salah satu ajaran Tariqah Hizib Nahdlatul Watan itu ada kegiatan zikir syafaah tiap malam Rabu? Ada pelungguh jamaah Tariqah di sini, Tariqah Hizib? Malam Rabu kan ada kegiatan syafaah. Kenapa itu diajarkan oleh Maulana Syekh? Sarana Maulana Syekh untuk mendidik kita menjadi orang soleh. Kita baca suratul ikhlas 100, kita baca zikir 1000. Kan marak niki Bapak Ibu niki. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Ndik sak bau turut para kekasih Allah 24 jam sehari semalam dalam keadaan jaga dan tidur ingat kepada Allah, ya paling tidak ini kan sak salat, ini kan sak zikir syafaah niki. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini usaha guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendidik kita menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang solehah. Tahadus nikmatillah di tempat yang juga alhamdulillah kita tetap pertahankan itu, kita pertahankan. Kak sak militer serang-serangnya si golongan Wahabiyun tetap doa. Sekin saanu, seking kencang zikir kuatan si zikir. Karena itu cara guru besar tiang pelungguh mendidik tiang pelungguh menjadi orang-orang soleh, menjadi orang. Dan mudah-mudahan tiang pelungguh ini Allah masukkan dalam golongan orang-orang soleh. Nah makanya di dalam doa yang
diajarkan oleh nenek moyang tiang pelungguh, ya di ujung doa yang diajarkan oleh nenek tiang pelungguh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Apa unin doa tentu Bapak Ibu? Tawaffana musliman wa alhiqni bis-sholihin. Panjang doanya kan Bapak Ibu. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan daiman yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana wa raddina bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana musliman wa alhiqna bis-sholihin atau wa alhiqni bis-sholihin. Ini doa yang diajarkan oleh datuk moyang tiang pelungguh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Kita minta kepada Allah agar Allah mengambil gadingan umur tiang pelungguh dalam keadaan iman Islam. Dan yang kedua, tiang pelungguh tunas agar tekumpulang kerja dengan sak soleh. Itu makna tawaffana musliman wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah, gadingan umur kaji dalam keadaan tetap mempertahankan keimanan keislaman. Berikutnya, kumpulkan kaji Allah era le jelo kiamat kanca panjak dekaji sak teparan panjak dekaji sak soleh. Walaupun kaji aku di kaji nikin dek kaji jadi panjak desak soleh. Lagu kaji nunas ya Allah agar sak tekumpulang kanca panjak dekaji sak soleh. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jampiran niki. Wah sejam wah niki. Lek mana apa? Pelinggi dejak berdengar remah lagu itu samuni. Masih ndak kuat. Kawan dah sampai zohor. Baju. Lagu bare sok narak ngantok tiang kah. Apa kena temidato menarak ngantok aja. Itu tujuan kita bermajelis yang kedua, kebelun bayone. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir. Yang terakhir. Kalau dia dagat lagu mungkin terakhir, belu bahasannya nanti. Yang terakhir tujuan kita bermajelis ilmu marak pengiringan tiang mangkin niki adalah kita berharap kepada Allah agar taufik yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya sekedar taufik hidayah, mohon maaf. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya hidayah din. Hidayah din itu artinya hidayah yang memberitahukan kita nih kena nih salah. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan dengan suka bermajelis ilmu marak pengiringan tiang mangkinan niki Allah juga berikan pelungguh yang namanya hidayah taufik. Kalau kita membaca penjelasan ulama Bapak Ibu kaitannya dengan penafsiran ayat ihdinas siratal mustaqim. Lembe itu ayat niki Bapak Ibu. Suratul Fatihah. Di ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Menafsirkan ayat ini atau menjelaskan ayat ini ulama berpendapat hidayah itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang berikutnya memperkuat tingkatan sebelumnya. Ini kata ulama. Mana dia 5 tingkatan dari hidayah itu? Pertama ada namanya hidayah ilhami.
Yang kedua ada namanya hidayah hawashi. Yang ketiga ada namanya hidayah akli. Yang keempat ada namanya hidayah din. Yang kelima ada namanya hidayah taufik. Ya pot yang kena belu pembahasan nanti. Mun pelinggi dia sampai sanggup sampai zuhur terusang mun dia yang kakti. Nunasan, berbe. Sanggup sampai zuhur. Lagu pada sok nara ngandut-ngandut debat lawan. Itu Bapak Ibu. 5 tingkatan hidayah. Yang pertama namanya hidayah ilhami. Hidayah ilhami ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia. Allah juga memberikan hidayah ilhami ini kepada hambanya yang dikategorikan minal hayawanat. Atau membahasa jama'-jama' ampura ya, dari binatang juga Allah berikan hidayah ilhami. Makanya ulama mencontohkan kembe nampuk apa bahasan pelinggih da serangga ya. Sa jarima dunu apa kan? Lebah apa bahasa deriki? Kembe kenyerunu ketau neke mbe tau bunga searak saripati, mbe tau bunga sandenara saripati. Kenyeru itu mau hinggap hanya di daun yang ada saripatinya untuk dia hisap. Saripati bunganya dia hisap, lalu kemudian nanti dia keluarkan menjadi madu. Madu niki jadi apa Bapak Ibu? Obat. Mai kan? Sanggup sidat madu? Aneh. Pada doang jawaban jamaah bini ini begituan papahan ini. Ndarak sida setuju poligami. Burung mah menojane. Lamun narak setuju jak bareh yang bicara serius ke jasa anak tiang Ustaz Ketip. Sampai ya sanggup Pak Guru nu bareh petaan. Kan jadi narak sanggup burung mah menojane. Burung. Itu hidayah ilhami Bapak Ibu. Jadi kenyerunu ndeng ketahuan membetok nara bunga yang ada saripatinya kalau tidak dapat hidayah ilhami. Tapi karena Allah berikan dia hidayah ilhami kenyeru itu maka dia tahu. Lalu kemudian dia hisap, nanti dia buat jadi madu. Termasuk dijajarin pelungguh ampura baru telahirang. Saaran kanak baru telahirang niki kan enggak jari ilmu nangis doang. Tidak tahu dia bagaimana dia untuk menerima rezeki dari air susunya pelunggu sebagai ibunya. Kalau Allah tidak memberikannya hidayah ilhami. Nah, lagu sengak tican hidayah ilhami, isi desida Allah ampura. Pokoknya pelunggu dekatkan saja dengan mulutnya, ya dia ambil. Lalu kemudian dia hisap. Tanpa pelunggu mengatakan, aneh hisap kita dihisap. Tidak perlu. Hidayah ilhami itu yang memberitahukan. Itu yang pertama, hidayah ilhami. Yang kedua namanya hidayah hawashi. Hidayah hawashi kata ulama Bapak Ibu adalah hidayah yang membuat tiang pelunggu bisa merespon. Apa bahasa Riki merespon? Menangkap atau menyikapi. Lamun sak datang lihat pelungguh itu nikmat, maka kita senang. Nelpon semama pelungguh lihat Malaysia. Coba periksa rekeningnya, taman apa ndek? Senang atau ndek pelungguh? La ilaha illallah. Ini kedua. Apalagi kena kebetulan nani ja begaan tan kirimang. Wah, juru mati. Senang dia. Ini namanya hidayah hawashi. Dia merespon berita gembira itu dengan sukacita senang. Ketika kita mendapatkan berita sedih atau
kaitannya dengan musibah, kita akan bersedih. Nauzubillah min dzalik. Ane oleh kane, nih bapak nih udah ketuaan, nih kan dia narak belum gitu. Ya. Umpama saudara kita nelpon, oleh ke becat apa? Bapak nih tahu ketuaan ini, mungkin tahu ketuaan kan berarti nih tahu muni. Kadang-kadang dia narak irap, kan? Dia narak irap tinjot. Itu namanya hidayah hawasyi dan ini fitrah. Semua manusia punya ini. Ketika dia mendapatkan berita gembira, dia senang. Ketika dia mendapatkan berita duka, dia bersedih. Itu fitrah. Itu fitrah. Nah, tetapi kata ulama, cara merespon ini juga kadang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi ada pengaruh lingkungan juga. Maknanya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan kesenangan, maka hati kita menjadi gembira, wajar. Tapi jangan sampai kegembiraan kita itu menjadi berlebihan. Sewajar-wajar, dekat sak senang. Jangan berlebihan, apalagi sampai membuat kita lupa diri. Lalu kemudian menggunakan kenikmatan itu di tempat yang tidak bermanfaat. Selakian pelungguh, kirimkan pelungguh uang, niatnya untuk ditabung, umpama untuk menafkahi pelungguh, menjadi biaya bijajari sak nyekan gaji sekolah. Lagu pelinggih dah hapi doang salib. Bilang sak ngirim selakiannya, linu hapi. Onek-onek jak semama milin salib. Nauzubillah min dzalik. Separuh lagu dinarak saat itu insyaallah. Mudah-mudahan. Nah itu Bapak, menurut duit jangan terus-terus. Nah, mudah-mudahan saat ini narak saat ini. Jadi ketika kita menyikapi berita yang menggembirakan itu dalam tataran wajar, andai kata kita mendapatkan duka pada satu saat, ya kan mulai sifat dunia Bapak Ibu. Dan ini dunia ini menah-menah diri. Iya kemarin mendung, gelap. Itu sebabnya kita bisa bertahan hidup. Allah mengatur dunia ini ada kalanya terang, ada kalanya gelap. Karena memang kondisi tubuh kita membutuhkan kondisi itu. Lamun sepanjang jelum menah doang seminggu mati selebu. Atau gelap saja dia itu. Kebutuhan tubuh kita sebagai makhluk, begitu pula kebutuhan alam yang lain membutuhkan kondisi seperti itu. Makanya Allah atur ada kalanya gelap, ada kalanya terang. Keadaan juga seperti itu Bapak Ibu. Arak kalian terseneng, arak kalian ya. Nah, agar kita bisa menerima cobaan Allah. Ketika Allah memberikan kita ujian namanya musibah, kita bisa lapang dada, ingat. Ketika pelungguh diberikan kesenangan, jangan meresponnya terlalu berlebihan. Semaik-maik. Ini namanya hidayah hawasyi. Yang ketiga Bapak Ibu namanya hidayah akal. Hidayah akli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia di samping bentuk penciptaannya yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah juga memuliakan manusia dengan memberikannya kelebihan namanya hidayah akal. Dan akal yang Allah berikan kepada manusia itu melebihi kemampuan dari akal yang Allah berikan kepada malaikat. Jadi akal yang diberikan kepada malaikat tidak sesempurna akal yang Allah berikan kepada manusia. Akalnya malaikat itu terbatas. Makanya malaikat hanya mengenal satu macam ilmu. Lamun berdua ilmu ruku enggak nuah. Makanya dia hanya punya kewajiban ruku. Kalau dia punya ilmu sujud, enggak nuah ilmu tentang sujud doang. Enggak, dia dikasih tugas yang lain. Tapi manusia dengan akalnya
tidak hanya bisa memahami satu dua ilmu, tapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta ilmu bisa dipahami manusia dengan hidayah akal yang Allah berikan kepada. Makanya wajar orang bisa bahasa Inggris, orang bisa juga bahasa Arab. Karena memang akal yang diberikan Allah kepada manusia. Hafal Quran, pinter matematika. Ya memang. Karena akal yang Allah berikan kepada manusia itu melebihi akal yang Allah berikan kepada malaikat. Itulah sebabnya Allah jawab protesnya malaikat yang menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qal, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat teduk nih ketahuan kenen dengan kamu. Teduk nih. Lamun kepiak khalifaharan manusia aku paling nao. Teduk dendek merotes. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya paling tahu kata Allah apa yang kamu tidak tahu. Ini sudah maksudnya. Karena akal malaikat itu terbatas. Tidak akan seperti ini dunia ini kalau tidak dihuni manusia. Lah kalau dunia tidak seperti ini, dari mana orang akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Allah jadikan manusia menjadi khalifah dengan kelebihan akal melebihi akal malaikat. Cara Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Lamun malaikat jadi penghuni bumi menjadi khalifah aja, orang tidak akan bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya hikmah niki Bapak Ibu kata ulama. Permentan tahu pia aula mun malaikat. Karena memang akalnya tidak sampai pada tataran itu. Nah inilah hidayah akal Bapak Ibu. Yang keempat namanya hidayah din. Tapi namanya yang keempat hidayah din. Hidayah din diperlukan Bapak Ibu agar penggunaan akal menjadi terkontrol. Karena kalau manusia diberikan kelebihan yang namanya akal, kalau tidak didampingi oleh agama, maka dia akan menjadi membawa kemudaratan. Apa yang dihasilkan oleh akal jika tidak didampingi oleh agama, itu banyak akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itu kan ada dulu seorang pemikir dari Amerika, ya Bapak Ibu. Ya namanya dia tidak beragama. Itu memberikan pandangannya terhadap kehidupan manusia sekian tahun ke depan. Dia mengatakan orang Amerika itu kalau manusia hidup sampai tahun 2060-an, berarti kira-kira tahun. Mungkin 2023. Ya berarti kurang lebih 38 tahun lah. Kurang lebih 38 tahun. Kalau manusia hidup sampai tahun 2060-an, kata orang Amerika itu, maka guru, ustadz, dosen sudah tidak laku. Jadi kami nikin engkah kedu. Kembe sengak manusia langsung berajah lek mesin. Ada sebuah alat yang ditemukan saat itu namanya mechanical educator. Jadi mesin yang bisa mengajar. Kalau dalam masalah ini kita tidak menolak. Dek neman be tahun 2060 ya makin baik kan. Bijajarin pelunggu sak berajah langan HP melalui media internet. Makanya sekarang kita tidak heran ketika murid lebih dulu tahu dari gurunya. Ya karena mungkin gurunya ampura, mungkin masih gaptek. Sementara muridnya sudah pintar teknologi. Jadi wajarlah muridnya lebih tahu dari gurunya. Karena muridnya rajin mengakses bahan ajar. Belum 2060-an sudah kelihatan. Oke, tidak ada persoalan kalau dalam masalah ini. Kemudian tahun 2070-an
Manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Berbih jaga kecepatan cahaya nujak mindah tiang. Jadi lamun nani, lamun tetai le Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Jog Mekah nu membutuhkan waktu 10 sampai 11 jam. Tahun nujak sang 2-3 jam jaga put sampai. Atau bahkan lebih kurang. Karena tahun 2070-an itu manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Tahun 2080-an engkah nuah dengan lalu rekreasi Jog Mandalika. Kuat Jog Mandalika. Apalagi pelinggi di sarapan. Lalu kemana orang berekreasi? Orang berekreasinya antar planet. Tahun 2080-an. Oke, sudah itu. Tidak ada problem. Umur ya dah belum sampai tentu kan. Ya. Tahun 2090-an akan ditemukan otak dunia. Jaga apa sang tegelondong jaga. Tahun 2090-an. Wallahu a'lam kemajuan ilmu. Nah, yang kita tidak terima ramalannya di tahun 2100-an. Kalau manusia hidup sampai tahun 2100-an, manusia tidak akan mati. Jadi engkah narak dengan mati lamun hidup sampai 2100-an. Kenapa? Karena sudah ditemukan sebuah ilmu yang bisa membuat obat. Obat itu adalah obat kekebalan. Jadi engkah narak dengan mati. Nah, iya kan nanti yang baru. Namanya akal tidak didampingi agama, ngelantur. Islam dan tiang pelunggu sebagai kaum muslimin tidak pernah menolak kemajuan ilmu. Bahkan kita mengikuti dan ingin selalu mengikuti perkembangan ilmu. Tetapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, sehebat apapun akal manusia, setinggi apapun kejeniusan yang Allah berikan kepada manusia, manusia tidak boleh lupa firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tidak akan memberikanmu ilmu wahai hambaku, kata Allah, kecuali sekecot. Apa bahasa pelinggi Ledriki? Sekedi. Dak sak profesor 2 umpama isi hebat, tetap dia punya ilmu sedikit. Nah, supaya manusia tidak melampaui batas fitrahnya yang sesungguhnya dhaif dan punya keterbatasan. Nah, maka disinilah diperlukannya hidayah din, hidayah agama untuk mengontrol ilmu agar ilmu bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Maka akal yang menjadi kesempurnaan manusia diberikan oleh Allah perlu didampingi oleh hidayah din. Hidayah din itu apa Bapak Ibu? Hidayah din itu adalah hidayah yang memberitahukan kita bisa teparan sholah, bisa teparan lengi. Kalau bahasa agama, mana yang disebut dengan hak, mana yang disebut batil. Sakbara tiang pelungguh itu hidayah din. Dengan kita berdinul Islam, kita kan tahu, oh ini sak kena, ini sak salah. Oh ini kanggu, ninding kanggu. Itu karena dalam diri kita ada hidayah din. Lagu Bapak Ibu, pengetahuan kita tentang yang hak itu hak, yang batil itu batil, kadang-kadang tidak seiring dengan keinginan kita melakukannya. Coba tiang ketuan pelunggu, seleput dengan sak ketahuan solah nu milih gawe solah. Saya ndek ketahuan ngaji nu bagus. Ndara seleput dengan ketahuan ngaji nu bagus. Lagu seleput dengan milih ngaji. Ndek. Lelah panitia pengajian separuh beberapa tahun. Sila inama semantan jari.
Yang ngiring pada hadir di majelis pengajian, datang 2. Bareh Malik ngomong jangan datang tuan guru. Sila jamaah dende nyuruhan tuan guru datang situ yang pelunggu. Dagang menu baru datang 4. Pengalaman tiang di tempat lain maksudnya. Pernah tiang mengisi pengajian di satu tempat malam dengan sak midato sak ngempoh jamaah doang di tiang. Kumpul, aneh. Ini mana rak jamaah tuan guru? Ah iya, sida wah kanjen. Apa itu nih? Pernah tiang temukan di satu tempat. Mesa nsa pidato dari dia. Ndengkeron kemai. Sila jamaah tuan guru sampai nih musola nih. Pom baru datang 2, 3, 4. Demen 10. Ayo mulai. Lauk kan dek man kumpul. Mun sidan dia kumpul bari juruan tengandut. Mulai wahane. Demen sa muli pidato muli datang. Demen penopot yang engkah. Engkah driki sak buat yang aturang. Yo, kepecat tuan guru. Nggih kan wah oleh onet mulai. Sida doang no baru datang apa kena kepecat. Lah kok dengan sa datang awan wah lelah tokon. Lah kak sa bersuruh belon det yang mele engkah dia. Iya tanda den selapu dengan sak ketawa bagus nu mele gawe bagus. Lagu coba pelinggih demuk cerita nan ini jeluahat kan. Bare harap pengantin nyumbang. Le jampira nyumbang ke hasar. Zohor wah siap pelinggih dengan ti. Daga saujan kawan basah. Kawan basah. Apalagi wah muli-muni ali-alin apa? La ilaha illallah. Masya Allah tabarakallah. Lagu mudah-mudahan sadin di menu Bapak Ibu nggih. Ndek tiang balak linggih deboya pengantin. Namun si dan dek boya dah kasihan nih ya wanjak tapi inges-inges menu. Ampun si dan dek boya kan. Tak samu ya jak lagu ya. Dendek sajeng kelupa sembayang zuhur. Apalagi pelinggih degirang ngiring-ngiring entak. Ilam pak nyumba jam 2 boleh jam 10 berapi. Ampun den sembayang zuhur entak. Zuhur asar maghrib isya besupu. Sak tahun tiang namun dengan jamak sembayang no 2 waktu. Nia jadi 2 waktu jamak. Bebe tu ambait patwa sak menulang. Dendek sak marak niki Bapak Ibu. Melaksanakan budaya itu juga penting, tapi jangan sampai agama ditinggalkan. Tidak ada larangan dalam agama kita melakukan budaya. Memang kita harus berbudaya, tetapi jangan sampai kita meninggalkan agama. Nah, berdasarkan ini, maka kita penting satu hidayah lagi yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik, Bapak Ibu kata ulama, adalah hidayah yang akan menggerakkan hati kita mau dan kita bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan apa yang kita tahu menjadi satu kebaikan. Ketahun tengah jino sholat, ngaji. Demen searah pengajian, pokok bareh jak kehadir doang. Itu paling juru dat, itu namanya orang mendapatkan hidayah taufik. Ketika dia tahu kemaksiatan, ndek beni-beni rapetin. Pokoknya ndek minta matiin ndek. Ndak berani, betul-betul dia ndak berani mendekati, apalagi melakukan. Ini namanya hidayah taufik. Jangan kita hanya sekedar tahu yang baik itu baik, tapi kita tidak bisa mengamalkan. Yang jelek itu jelek, tetapi malah senang dilakukan. Na'udzubillah. Nah itu pula sebabnya Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencantumkan salah satu doa di dalam hizib. Apa ini doa Bapak Ibu? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Makna doa ini kita minta hidayah taufik kepada Allah.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, kaji tunas, perlihatkan kepada kami dengan penuh keyakinan hati bahwa sak kena nu kena kence ican kaji Allah mampu gawe esak kena nu. Itu makna arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Tampakkan di hati hamba ya Allah dengan keyakinan bahwa yang salah itu memang salah. Jangan ada keraguan di hati kami mengatakan yang salah itu salah. Dan berikan kekuatan bagi hamba untuk menjauhkan diri daripada. Itu namanya hidayah taufik. Itu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga hidup kita menjadi jelas arahnya. Kita tidak bingung melihat yang benar itu mana, yang salah itu mana. Kalau melihat yang benar dan salah kita masih bingung, jelas hidup kita juga akan bingung. Maka kita mau Allah memberikan kita hidayah taufik. Agar jelas yang hak itu hak dan kita mampu melakukan, yang batil itu batil dan kita mampu menjauhkan diri. Dan ini salah satu bagian dari pentingnya kita bermajelis ilmu.